bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran sebelumnya, materi yang telah dibahas sampai dengan faktor pendorong dan penghambat dalam perdagangan internasional. Nah, pembahasan kali ini, materi selanjutnya yaitu teori perdagangan internasional. Pada dasarnya, teori perdagangan internasional yaitu ada teori keunggulan mutlak dan ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Nah, baiklah, kita akan simak materi tentang keunggulan perdagangan internasional lebih detail sebagai berikut. Teori perdagangan internasional. Teori yang terkait dengan perdagangan internasional yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Nah, teori keunggulan mutlak di sini ini teori menurut Adam Smith, dikemukakan Adam Smith. Pada teori ini membahas bahwa suatu negara bisa dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika mampu menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan sumber daya yang sama dibandingkan dengan negara lain. Misalnya Indonesia mampu menghasilkan rotan dalam jumlah banyak jika dibanding dengan negara lain. Misalnya negara Jepang mampu menghasilkan kalkulator dalam jumlah banyak dibandingkan dengan negara Indonesia. Ya, ini contoh dari keunggulan mutlak. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, sebuah negara akan memperoleh manfaat dalam perdagangan internasional. Keunggulan mutlak terjadi jika suatu negara seperti Indonesia mampu memproduksi lebih banyak barang, contohnya kursi rotan, dibanding negara lain. Misalnya Jepang dengan menggunakan sumber daya yang sama jumlahnya. Adapun Jepang memiliki keunggulan mutlak terhadap Indonesia, misalnya dalam produksi kalkulator, dibanding Indonesia dengan menggunakan sumber daya yang sama jumlahnya. Menurut teori keunggulan mutlak, keuntungan pada perdagangan internasional terjadi jika Indonesia berspesialisasi mengkhususkan diri dalam memproduksi kursi rotan, sementara Jepang berspesialisasi memproduksi kalkulator. Indonesia akan memproduksi lebih banyak kursi rotan jika faktor produksi yang memproduksi kalkulator dialihkan untuk memproduksi kursi rotan. Hal yang sama terjadi dengan Jepang yang memproduksi lebih banyak kalkulator jika mengalihkan faktor produksinya dari memproduksi kursi rotan. Adapun spesialisasi membuat negara-negara dapat meningkatkan pertambahan produksi dengan sumber daya yang sama jumlahnya. Pertambahan produksi ini akan membuat perdagangan internasional menjadi bermanfaat karena negara-negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. 2. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory oleh David Ricardo.
David Ricardo di sini melengkapi teori gurunya, yaitu Adam Smith. David Ricardo mengungkapkan teori keunggulan komparatif, yang menurut David Ricardo, perbedaan keunggulan komparatif juga bisa memberikan keuntungan. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional, walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Untuk jelasnya, perhatikan peraga yang memperlihatkan hasil produksi Indonesia dan Australia dengan menggunakan satu satuan faktor produksi berikut ini. Ilustrasi teori keunggulan komparatif. Contoh, hasil produksi Indonesia dan Australia, di mana negara Indonesia hasil jenis barang yaitu wool, kemudian kain katun, dasar tukar dalam negeri, harga relatif. Indonesia menghasilkan wool 5 meter, sedangkan kain katun 10 meter. Jadi perbandingannya 1 meter wool sama dengan 2 meter katun di Indonesia. Sedangkan negara Australia bisa menghasilkan 15 meter wool. Australia menghasilkan 15 meter wool, sedangkan jenis barang kain katun hanya bisa dihasilkan 12 meter. Jadi 1 meter wool sama dengan 0,8 meter katun kalau di Australia. Jadi perbandingannya di sini Indonesia unggul dari segi kain katun, kemudian Australia dari segi wool. Meskipun Australia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi wool dan katun, kedua negara tetap akan memperoleh keuntungan jika melakukan perdagangan setelah berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif atau perbandingan lebih besar. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Australia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi wool dan katun dibandingkan Indonesia. Keuntungan didapat jika Australia memiliki produksi yang paling unggul, yaitu wool. Kesimpulannya, Australia melakukan spesialisasi untuk memproduksi wool dan Indonesia memproduksi kain katun. Setelah dilakukan perdagangan internasional, kedua negara mendapatkan keuntungan. Inilah materi yang dibahas hari ini, yaitu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.